Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga dapat sama-sama hadir di Masjid Rahmatullah, program mingguan kita. Moga-moga majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam mengisi majelis-majelis, insyaallah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkongsian kita kelanjutan dari apa yang telah dikongsikan minggu yang lalu, muka surah 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yun. Wa khususan mu'alif bi hadzal kitab Sahibus Sirril Wafi wal Akhlaqin Naqi wa Fahmis. Wa bi ulumi wa bi asrari bid darani amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Ya Rahman Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rafahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan penting. Hadratus Syekh radhiyallahu an dawuh, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian ghin. Ghin. Innahu la yughanu ghin. Ya, ghin bukan ghin ain, ghin fa qaf bukan. Ghin la yughanu. Ghin ataupun gejolak, ya. Atau diputinya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud ghin sebagaimana dalam hadis itu? Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu an berkata, yang dimaksud dengan ghin, ya, ghin adalah lemah semangat dalam berzikir. Padahal semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa berzikir. Maka ketika muncul ketidaksemangatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai dosa, oleh karena itulah beliau beristighfar. Ya. Jadi kalau Rasulullah terasa tidak semangat untuk berzikir kepada Allah, maka Rasulullah beristighfar. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah. Maka apabila datang ketidaksemangatan itu, Rasulullah itu merasakan satu dosa sehingga Rasulullah beristighfar. Sebagian ulama mengatakan ghin adalah bisikan yang timbul dalam hati atau adanya isyarat akan terjadinya sesuatu dalam hati seorang salik yang telah mencapai darjat yang tinggi dan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menganggap baik sebuah perilaku batin, akan tetapi ia lupa untuk melihat sesuatu yang lebih utama. Dia perjalanannya bagus, ya, tapi ada bisikan, ada benda yang lebih utama lagi, ya. Maka karena dia lupa terhadap benda yang lebih utama, maka dia minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak mencari perkara yang lebih utama. Karena pekerjaan apapun, sekalipun secara hukum syara dinisbatkan kepada manusia, namun pada hakikatnya berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Hakikatnya begitulah. Kita tak mampu menjangkau secara zahir perbuatan-perbuatan kita, tapi hakikatnya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi secara zahir memang kita, tapi hakikatnya ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama.
dan kamu tidak melemparkan sesuatu saat kamu melempar. Walakinallaha rama. Tetapi yang melempar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, manusia hakikatnya tak mampu menjangkau ini. Pengetahuan manusia tak mampu menjangkau. Baik. Mana sebagian ulama mengatakan ghin ada perasaan tenang yang menutupi hati. Sedangkan istighfar dimaksudkan untuk menampakkan sikap dan sifat penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bersyukur atas semua nikmatnya. Jadi istighfar sebagai bentuk kesyukuran, ya. Padahal dia dah merasakan satu ketenangan ini. Ya. Walaupun demikian, sebagai bentuk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar sebagai bentuk penghambaan, sehingga walaupun ketenangan macam manapun, maka itu dirasakan satu ibadah. Jadi dia syukuri ketenangan itu menerusi istighfar tadi. Sebagian ulama mengatakan ghin adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus perasaan mengagumkan atas kebesarannya yang menyelimuti hati seseorang. Oleh karenanya kemudian ia bersyukur kepada Allah dan menetapi sifat dan rasa kehambaan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini telah diampunkan dosa-dosanya, telah dijamin surga. Kenapa sampai apabila sholat malam sampai kakinya bengkak? Nah, maka Rasulullah menjawab, afalam akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Jadi yang dilakukan itu bentuk kesyukuran. Maka istighfar itu juga bentuk kesyukuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa hati selalu tertutupi, ya. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada umat beliau. Ini meskipun mereka sudah mencapai tingkat kesempurnaan, Rasulullah mencapai tingkat kesempurnaan, tapi nak mengajari kepada umatnya inilah, ya, merasa senantiasa tertutupi. Padahal Rasulullah tidak tertutupi. Yang tertutupi ini kita inilah, senantiasa merasa cukup amalannya, senantiasa merasa tak ada dosa, kan? Berarti hati kita ini tertutupi, kan? Hati kita tertutupi karena tertutupilah kita merasa tak ada dosa, merasa cukup amal ibadahnya, rasa aman daripada siksaan Allah. Kenapa? Sebab hanya tertutupi tadi itu. Karena mayoritas manusia melakukan kesalahan dan tidak lepas dari perbuatan sembrono terhadap Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ini. Dan kita banyak lalai daripada hak Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang bermaksud, Maha suci engkau, kami belum bisa menyembahmu dengan menyembah beribadah yang sebenar-benarnya. Nah ini baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dah sempurna dalam ibadahnya, tapi belum merasakan dapat menyembah dengan sebenar-benar ibadah. Ini macam kita orang yang lemah, imannya lemah nih. Lima kali satu hari 5 kali dan merasa cukup, merasa cukup. Rasulullah nanti kurang dan kurang. Tapi begitulah kita iman yang lemah merasa cukup. Ya. Sebaliknya kan, urusan ibadah kita merasa cukup, urusan dunia kita merasa kurang. Amatus sa'adah, tanda orang-orang yang akan bahagia. Urusan ibadah merasa kurang, urusan dunia merasa cukup. Nah, begitu juga sebaliknya, alamatus saqawah, tanda-tanda orang yang celaka, merasa ibadahnya cukup, tapi dunianya tak pernah merasa cukup, merasa kurang.
karena merasa kurang akhirnya dia tak pernah syukur. Itu diantaranya alamatus saqawah, tanda-tanda orang yang akan celaka. Setiap di Rasulullah SAW mengingat umatnya dan apa yang terjadi pada mereka, beliau memohonkan ampun untuk mereka. Akbar. Rasulullah memohonkan keampunan terhadap umatnya. Kan? Allahu Akbar. Begitulah kasih sayangnya Rasulullah pada umatnya. Maka Hadratus mengajarkan kita istighfar bukan hanya untuk diri sendiri. Kan? Astagfirullahaladzim li untuk diri kita, wali walidayya untuk kedua orang tua kita, wali ashabil hukukil wajibati alayya dan orang-orang yang dalam tanggung jawab kami. Wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Begitulah ya istighfar yang diajarkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an dalam tarbiyah kepada kita, istighfar selepas sholat. Ini. Jadi istighfar untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk orang-orang yang dalam tanggung jawabnya, kemudian muslimin, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Maka itu kata Rasulullah, apabila seseorang itu memohonkan ampunan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya sebanyak jumlahnya mukminin dan mukmin tadi. Menurut saya, Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, menurut saya inilah pendapat yang paling sesuai dan makna yang paling bagus dalam hal menjaga adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istighfarnya itu, istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memohonkan keampunan terhadap umatnya. Nah ini Hadratus Syekh. Ya, jadi menurut saya, jadi ini Hadratus Syekh, makna ghin yang paling sesuai adalah Rasulullah beristighfar itu karena apa? Apabila Rasulullah ingat umatnya, yang mana umatnya ini sentiasa apa? Tak pernah lepas daripada kekhilafan, kesalahan, maka Rasulullah memintakan ampun terhadap umatnya. Baik. Imam Suhrawardi radhiyallahu anhu berkata, manakala rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah 1 minggu batuknya belum hilang. Ya, manakala rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meningkat dan mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula hati beliau. Jadi ya Rasulullah ini ya tarakka, senantiasa naik dan naik dan terus naik. Tuh. Maka begitu juga hati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jiwa beliau pun mengikuti peningkatan hatinya. Jadi hatinya meningkat, ya, kedudukannya kepada Allah, begitu juga jiwanya ikut. Dan tidak diragukan lagi bahwa gerakan rohani dan hati lebih cepat daripada gerakan jiwa. Jelas ya. Gerakan rohani dan hati lebih cepat daripada gerakan jiwa. Maka gerak langkah jiwa tertinggal dalam naik mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergerakan jiwanya Rasul ya kalah dengan gerakannya hati dan rohani tadi. Oleh karena itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk memperlambat gerakan hati atau hubungan jiwa tidak terputus darinya. Ya, maka itu disuruh pelan-pelan tadi supaya tidak terputus. Dengan demikian jadilah hati manusia selalu terdinding. Hal itulah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera beristighfar karena keterbatasan jiwa dibanding ketinggian derajatnya hati. Ya, sebab jiwanya tertinggal, akhirnya terdinding, sehingga karena tertinggal itulah Rasulullah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri ibadatik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah ya. Kita kan kepada uh, guru-guru kita, orang tua kita yang telah kembali ke rahmatullah ya, dan juga pendahulu-pendahulu kita bil khusus Kiai Nabhan ya, moga-moga kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah.